Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabarnya hari ini anak soleh dan soleha? Ya, Alhamdulillah bertemu lagi dengan saya Ibu Rafina dalam pembelajaran tematik. Ya. Anak soleh dan soleha, sebelum kita mulai pembelajaran kita, maka marilah kita berdoa. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah pemahaman yang baik. Amin. Anak soleh dan soleha, pembelajaran kita hari ini adalah tema 6. Cita-citaku, dengan subtema 1, aku dan cita-citaku. Fokus pembelajaran ilmu pengetahuan alam, halaman 7-9 dan 19-22. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu 1. Melalui penjelasan guru, siswa mampu mengetahui siklus makhluk hidup yang ada di sekitarnya dengan baik. 2. Melalui kegiatan mengamati daur hidup kupu-kupu dan kecoa, siswa mampu membuat kesimpulan tentang daur hidup makhluk hidup yang berbeda dengan tepat. 3. Melalui pemberian tugas mandiri di rumah, siswa mampu membuat skema siklus makhluk hidup yang ada di sekitarnya dengan benar. Memahami pengertian siklus hidup. Semua makhluk hidup mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Hewan dan manusia mengalami beberapa tahapan pertumbuhan dan perkembangan dalam kehidupannya. Tahapan pertumbuhan dan perkembangan hewan membentuk sebuah siklus hidup atau daur hidup. Hewan mengalami tahapan pertumbuhan dan perkembangan yang berbeda-beda. Ada jenis hewan yang mengalami perubahan bentuk di setiap tahap hidupnya. Namun, ada pula hewan yang tidak mengalami perubahan bentuk pada setiap tahapannya, selain bertambah besar saja. Hewan yang mengalami perubahan bentuk dalam siklus hidupnya berarti mengalami metamorfosis. Sedangkan hewan yang tidak mengalami perubahan bentuk dalam siklus hidupnya berarti tidak mengalami metamorfosis. Di antara hewan yang mengalami metamorfosis, ada hewan yang mengalami perubahan bentuk pada setiap tahapannya. Ada juga yang tidak. Hewan yang mengalami perubahan bentuk pada setiap tahapan pertumbuhan dan perkembangannya dinamakan mengalami metamorfosis sempurna. Sedangkan hewan yang mengalami perubahan bentuk hanya pada beberapa tahap tumbuh kembangnya dinamakan mengalami metamorfosis yang tidak sempurna. Untuk lebih jelasnya, perhatikan gambar siklus hidup berikut ini. Nah, coba kita lihat ya. Siklus hidup kucing. Kita lihat ya.
Ini ada kucing ya, dewasa beranak ya. Nah, selanjutnya anaknya ya menjadi anak ini. Selanjutnya anak kucing ya. Ya. Anak kucing tersebut berkembang menjadi kucing muda. Nah, dari kucing muda ini menjadi kucing dewasa. Nah, kemudian kucing dewasa ini juga akan beranak. Nah, itu tadi daur hidup kucing ya. Perhatikan baik-baik ya. Nah, selanjutnya adalah siklus hidup ayam. Nah, kita lihat ya, siklus hidup ayam. Nah, ayam bertelur ya. Nah, ini telurnya ya. Kemudian dari telur tersebut menetas menjadi anak ayam. Ya. Dari anak ayam ini kemudian berkembang menjadi ayam muda. Dan dari ayam muda akan menjadi ayam dewasa. Dan kemudian ya ayam dewasa ini akan bertelur. Jadi itu merupakan daur hidup ayam ya. Jadi siklusnya akan berputar terus. Dari pengamatan terhadap daur hidup kucing dan ayam tadi, kita bisa menyimpulkan bahwa ayam dan kucing tidak mengalami metamorfosis dalam hidupnya. Kenapa? Karena ayam dan kucing tidak mengalami perubahan bentuk pada setiap tahap ya, siklus hidup. Keduanya hanya mengalami perubahan ukuran tubuh menjadi bertambah besar. Sekarang ya, kita akan melihat siklus hidup kupu-kupu. Silakan Ananda lihat di halaman 20 ya. Nah, kita lihat ya, ini adalah siklus hidup kupu-kupu. Kupu-kupu yang siap bertelur mencari tanaman yang cocok untuk meletakkan telurnya. Jadi ya, kupu-kupu dewasa ini ya bertelur ya. Nah, kemudian telurnya menetas mengeluarkan larva atau ulat. Nah, selanjutnya larva berubah menjadi pupa atau kepompong. Nah, kepompong akan menetas menjadi kupu-kupu. Setelah itu kupu-kupu tersebut berkembang menjadi kupu-kupu dewasa. Nah, dilihat dari siklus hidupnya, kupu-kupu mengalami metamorfosis sempurna di mana kupu-kupu mengalami perubahan bentuk pada setiap pertumbuhan dan perkembangannya. Selanjutnya, perhatikan juga siklus hidup kecoa ya. Nah, perhatikan baik-baik ya. Dilihat dari siklus hidupnya, kecoa mengalami metamorfosis tidak sempurna, di mana kecoa mengalami perubahan bentuk hanya pada beberapa tahap pertumbuhan dan perkembangannya ya. Kita melihatnya ya. Nah,
Sekarang kita akan membandingkan metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Metamorfosis sempurna yaitu kupu-kupu. Ya, telur kupu-kupu menetas menjadi larva. Bentuk ulat yang baru menetas berbeda dengan induk kupu-kupu. Selanjutnya, kupu-kupu mengalami perubahan dalam setiap tahapannya. Sedangkan metamorfosis tidak sempurna, kita lihat pada kecoa. Telur kecoa menetas berubah menjadi nimfa. Bentuk nimfa yang baru menetas menyerupai induk kecoa. Kecoa hanya mengalami perubahan pada beberapa tahapan saja. Nah, dari penjelasan tadi, tugas Ananda adalah buatlah skema siklus makhluk hidup yang ada di sekitarmu dengan kategori berikut ini. 1. Hewan yang tidak mengalami metamorfosis. 2. Hewan yang mengalami A. Metamorfosis sempurna, B. Metamorfosis tidak sempurna. Demikian pertemuan kita hari ini. Ya, silakan dikerjakan tugasnya. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.